Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang otak dan kasih. Nah, di zaman sekarang banyak orang merindukan kasih dan ketenangan. Dalam iman Kristen, kasih bukan sekedar perintah rohani yang abstrak, melainkan pengalaman nyata yang melibatkan seluruh kerja otak kita. Saat kita mengasihi, pikiran, emosi, dan biologi kita bersinergi dalam sebuah cetak biru yang kudus. Nah, di sini ada 4 pusat kasih di dalam otak. Yang pertama itu ada yang namanya lobus frontalis. Lobus frontalis ini berfungsi untuk mengontrol diri dan mengambil keputusan guna memilih, mengasihi, serta mengampuni secara sadar. Terus yang kedua itu ada yang namanya sistem limbik. Berperan sebagai pusat emosi yang memampukan kita merasakan kasih, empati, dan kepedulian secara nyata. Terus yang ketiga ada yang namanya lobus temporalis. Nah, bagian ini berfungsi untuk memahami makna dan bahasa, khususnya saat kita merenungkan ajaran kasih dari firman Tuhan. Terus yang keempat itu ada yang namanya lobus parietalis. Bagian ini dia membangun kesadaran diri yang membantu kita merasakan kedekatan hubungan spiritual dengan Tuhan dan sesama. Bagaimana proses terbentuknya kasih dalam otak manusia? Proses terbentuknya kasih dalam otak manusia itu ada 4. Yang pertama, melalui proses kognitif. Otak manusia secara alami mampu membedakan hal yang baik dan juga hal yang buruk. Dari kapasitas dasar ini, muncul kesadaran awal untuk menjadikan mengasihi sebagai sebuah pilihan hidup yang benar. Yang kedua itu neuroplastisitas. Otak dibentuk melalui kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kalau misalnya kebiasaan kita buruk atau kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, maka yang terbentuk dalam otak kita itu pasti buruk. Nah, semakin sering kita melatih diri dalam tindakan kasih seperti menolong dan mengampuni, maka jalur kasih di dalam anatomi otak kita akan semakin kuat secara fisik. Terus yang ketiga, reaksi biologis. Saat kita mempraktikkan kasih, otak kita zat kimia alami ke dalam tubuh. Reaksi ini secara langsung menimbulkan rasa damai, kebahagiaan sejati, dan rasa keterikatan yang kuat. Yang keempat itu dampak nyata atau dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, siklus yang dilatih terus-menerus ini berujung pada perubahan kualitas hidup secara keseluruhan. Baik itu pikiran kita menjadi jauh lebih tenang, bisa stres berkurang secara drastis, dan hubungan dengan sesama itu menjadi lebih baik. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kasih dalam iman Kristen terbukti bukan hanya sekedar ajaran moral. Ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kasih, kita tidak hanya menumbuhkan kerohanian kita, tetapi juga secara literal merombak cara kita berpikir, perasaan kita, dan biologi kita menjadi manusia yang diciptakan lebih baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai otak dan kasih. Salam, terima kasih.